suatu hari, ada raja yang adil dan bijaksana. Namanya Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung mempunyai 7 putri, di antaranya Putri Purbasari dan Putri Purbarara. Prabu Tapak Agung bingung karena sampai sekarang belum menentukan penerus tahtanya. Prabu Tapak Agung kemudian bermimpi diperintah untuk meninggalkan istana dan menyerahkan tahtanya kepada Putri Purbasari. Anak-anakku, kemarilah. Hai anak-anakku, hari ini ayah akan mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisi ayah, yaitu Purbasari. Mohon maaf ayah, kenapa tidak Putri Purbararang saja yang menjadi penerus ayah? Mohon izin ayah, benar apa kata Purbasari? Kenapa tidak Purbararang saja yang menggantikan posisi ayah? Secara dia anak yang paling tertua. Tidak, Indrajaya. Saya yakin Putri Purbasari bisa meneruskan kerajaan ini. Apakah kamu keberatan, Purbararang? Mohon izin ayah, tidak ayah, saya berlapang dada jika Putri Purbasari menjadi penerus ayah. Dayang, kemarilah. Umumkan kepada seluruh kerajaan ini bahwa Putri Purbasari sekarang menjadi ratu. Baik, laksanakan raja. Kemudian dayang-dayang pun mengumumkan kepada seluruh isi kerajaan bahwa Putri Purbasari adalah penerus raja. Raja sangat senang karena telah menemukan penerusnya. Namun ternyata kakak-kakak Purbasari tidak berpikir demikian. Mereka justru menyimpan rasa tidak suka dan iri hati kepada Purbasari. Rencana, beli Purbasari sekilas sama Ayu maning. Ya waduh yuk, mau bangun sih, khususnya kerajaan memang biasa kak. Sekian balik paling kerajaan dari nama Ayu. Kita orang terima, harus juga kita sih jadi ratu duduk Purbasari. Tapi lo yuk duduk soal kainannya udah di ratu baik. Tapi soal perasaan dan hati ya. Berarti Ayu lebih pantas konon. Kita kuyu, orang pengen ada masalah keluarga kian. Hei Purbararang, sampai terima kok. Sing jadi calon ratu selanjutnya malah dini sira. Ya orang lah, jangan kita anak pembarpe, masa sing dari Purbasari. Bener juga sih, di Deleng memang lebih pantas Purbasari jadi calon ratu selanjutnya. Iya kan, seharusnya kita sing jadi ratu. Iya ya. Kita dua deh. Priwe kita marak mangdukun, terus jaluk ramuan, terus diwenak naning Purbasari, supaya Raina Purbasari besak lan gawe rakyatnya gila. Duh, pintar pisan kang masih kita. Purbararang dan Indrajaya pun pergi ke dukun untuk meminta ramuan agar wajah Purbasari buruk rupa. Punten Mbah, kita mariki kagem neda ramuan supados Raine Purbasari amon rupi. Ramuan angge damel Rai Purbasari amon rupi mbah. Mbah ajeng dados penasehat kerajaan. Matur nuwun ya mbah. Purbararang merencanakan hal jahat kepada Purbasari dengan ramuan yang diberikan oleh dukun tersebut. Dayang. Iya Ndok, tolong kasihkan ini kepada Putri Purbasari. Nih, Matur suwun Dayang. Putri Purbasari kelihatannya sedang haus. Saya bawakan minum buat Putri. Matur suwun, Dayang. Nggih.
Putri Purbasari tidak tahu bahwa di dalam minumannya terdapat racun yang diberikan oleh Purbararang. Beberapa saat kemudian, Purbasari mengalami dampak dari racun tersebut. Tubuhnya mulai terasa gatal dan juga meninggalkan bekas di seluruh tubuhnya. Kulit Purbasari juga mengeluarkan bau yang tidak enak, menyebabkan ratu, raja, hingga seluruh penghuni kerajaan mencium bau tersebut. Bau tidak enak. Bau apa sih ini? Kok bau banget? Daya? Ada apa, Ratu? Kalian tahu nggak bau ini berasal dari mana? Mohon izin Ratu, sepertinya saya tahu penyebab dari bau ini. Bau ini tercium dari kamar Purbasari. Ada apa ini, Ibu? Ini, Ibu mencium bau yang tidak sedap yang ternyata bersumber dari kamarnya Purbasari. Ayo kita bersama-sama temani Ibu mengecek ke kamar Purbasari. Aku kenapa menjadi seperti ini? Duh Gusti, anakku Purbasari, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Kok jadi seperti ini? Mohon izin ayah, sepertinya Purbasari tidak bisa menjadi penerus ayah dikarenakan dia yang terkena penyakit seperti ini. Benar ayah, saya khawatir rakyat kita akan tertular oleh penyakit Putri Purbasari. Benar juga, saya tidak mau rakyat saya terkena penyakit seperti itu. Dayang, Ada apa, Raja? cepat bawa dia pergi dari kerjaan ini. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Putri Purbasari kemudian dibawa ke hutan dan diantarkan oleh Patih, yaitu orang terpercaya raja. Jadi benar dinakin kita kudu ninggalakan istana. Kula cuma jalanakan perintah Gusti. Kula abot ninggalakan putri. Tapi iya tak ayah handap benar-benar percaya bahwa kita gawa aib mau kerajaan. Hamba yakin Gusti Putri bersalah. Tapi keadaan kerajaan dipenuhi oleh hasutan lan fitnah. Bokat kian wis takdire kita ikhlas lungasing kerajaan kian daripada kerajaan kian pecah kenang kita. Bakal hamba sampaikan Gusti. Semoga besok kebenaran teka ning kerajaan iki. Saat Purbasari sendirian, tiba-tiba ada seekor kera yang turun dari pohon. Sira sapa? Rang lutuk. Sira manusia tak ketek. Rawan nusa sing ikut jadi ketek karo rabide bapak kita. Kok bisa? Dawa cerita dek. Kita Purbasari sing diusir sing kerajaan kena kutukan. Emang putri, terang diurus sampean sing putri kerajaan. Ora papa lutung. Sira gelem tada di bature kita. Putri, ayo sing ada gitu ngomong kita. Purbasari dan Lutung kemudian singgah ke rumah Lutung. Bu, lutung balik. Kin sapa nang? Kan putri Purbasari bu. Kenapa kulitnya? Awalnya kita minum banyu, bu terus piye dan dia kulitnya kayak kenen. Oh alah, ibu tahu cara nyembuhakannya. Gawan yang banyu laut lan ajak adusapkan diri. Engkau bakal waras lewat. Baik bu, ayo putri. Lutung dan Putri Purbasari kemudian pergi ke laut untuk menghilangkan kutukan itu. Putri Purbararang ternyata mengetahui bahwa Putri Purbasari kini sudah sembuh. Karena takut akan kekuasaannya direbut, maka ia mengadakan sayembara. Purbararang, katanya kamu mau adakan sebuah sayembara. Sayembara apa itu? Sayembara adu ketampanan pasangan masing-masing. Hei Purbararang, kamu pikir saya tidak punya pasangan? Nih lihat nih, pasanganku ganteng pol. Nih, lihat pasanganku. Rendah banget selera kamu Purbasari. Lihat nih pasangan aku, cantik banget. Pasangan monyet aja dibangga-banggain. Cih. Kamu belum tahu ya siapa aku? Aku Lutung dan ini wajah asliku.
Mohon izin aja, saya ingin menagih janji Purbararang. Siapa itu Purbararang? Tidak ayah, saya tidak melakukan perjanjian apa-apa. Jika saya berhasil merusak wajah Purbasari. Maaf ayahanda, kami tidak bermaksud untuk melakukan hal seperti itu. Ayah, tidak nyangka kamu berbuat seperti itu, Purbararang. Ibu tidak menyangka kalian seperti itu. Sungguh, mempermalukan kerajaan saja. Dayang, Pati, bawa mereka pergi. Siap, Baginda Ratu. Baik, Baginda Ratu. Pada akhirnya, Purbasari berhasil merebut kembali kekuasaan yang seharusnya memang miliknya. Purbasari juga hidup damai dan bahagia bersama Lutung. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa ketulusan, ketabahan, dan kebaikan hati akan selalu menang dalam melawan kebatilan dan iri dengki.